Welcome guys, welcome back to Good Old Time. Hari ini Gudel ada bersama dengan CEO IDN Media di kantor Gudel lah ya. Ini kantor Gudel, by the way, bukan kantor dia. Perkenalkan, silakan, namanya adalah siapa? Hai sahabat Gudel. Saya Winston dari IDN Media. So kita hari ini mau bahas apa? Kita mau bahas tentang millennials. Kaum millennials zaman sekarang. Lu orang itu seperti apa, kita mau bahas di sini. Millennials itu apa sih, guys? Millennials itu orang yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 1996. Jadi orang yang lahir di antara tahun tersebut kita sebut dengan millennials. Jika di bawah 96 kita kategorikan sebagai generasi Z atau Gen Z. Jadi yang lebih muda-muda lagi ya. Iya. Berarti millennials itu kayak kita. Kayak kita yang ganteng-ganteng, muda-muda ini, yang keren, yang jomblo, yang udah jomblo. Kali ini gue mau ngebahas topik yang benar-benar sesuai dengan millennials zaman sekarang. Kan banyak tuh. Sekarang millennials kayak kita ini sekarang ini cuma mementingkan status. Nih kayak ini orang nih. Mas, saya lagi cari mobil yang paling kece, yang pokoknya mahal banget, yang paling mahal di sini ya pokoknya. Beneran mas? Iya. Mas, ini yang paling mahal punya kita. Bagus Gimana? juga, mulus juga nih ya. Boleh deh, saya beli satu lah. Eits, tanya dulu duitnya ada nggak? Ada nih. Sekarang. Nggak bohong. Nih DP-nya doang buat situ, nih ambil semuanya. Cukup nggak? Iya, DP-nya dulu nggak apa-apa. Kelihatan kan kalau saya berduit? Senang berbisnis dengan Anda. Terima kasih mas. Nah, menurutku kayak gimana sih kayak gitu-gitu itu? Menurutku sih kita mungkin berada di generasi yang terinfluence oleh sosial media. Iya. Dalam arti adalah setiap kali yang kita lihat sosial media kita jadikan sebagai aspirasi, ya kan? Benar. Padahal kita tahu bahwa apa yang mereka post di sosial media, misalnya Instagram atau Facebook, itu sudah kita filter, sudah mereka filter. Alangkah baiknya sih bila kita generasi milenial tidak meng-compare diri kita dengan mereka, karena kita tahu mostly yang apa di sosial media itu fake, dan arti itu tidak sesuai kenyataan. Makanya ada perkataan selalu bilang bahwa do not compare your whole life, your whole movie with someone's highlight reel. Jadi highlight masih bagus, tapi kan dipilih-pilih yang bagus, ya kan? The whole life siapa yang tahu, cuma orang itu yang tahu. Jadi paling penting hidup itu bahagia di dalam. Mereka juga sering tuh gajinya pas-pasan sih. Nah, tapi mereka makan di tempat yang hits. Tapi mereka kepinginnya makan makanan yang mewah, kepinginnya beli barang-barang yang keren, baju-baju yang keren. Nah, kayak ini orang lagi nih. Jangan kayak orang susah. Ada apaan aja di sini? Kita banyak sih di sini, ada black coffee, cappuccino, latte, luwak juga ada. Gua nggak peduli apapun itu, yang penting yang paling mahal yang lu punya sekarang keluarin. Tapi luwak itu sejuta loh satu kecangkir yang ada. Sejuta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, nggak peduli. Sekarang keluarin buat saya. Oke.
masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku pribadi adalah kamu mau spare apapun itu hak masing-masing, karena kamu untuk uangmu kamu boleh spare apapun. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memikirkan tentang masa depannya. Kalau kamu misalnya spare uang, gaji dibuat boros, makan di tempat hits terus atau beli barang terus, tapi kamu tanggal 20 sudah nggak ada uang, ngutang, nah itu kan repotin. Kalau kamu bisa bertahan hidup sampai tanggal 30, kamu nggak usah ngutang ya nggak apa-apa, itu hidup-hidupmu urusanmu, ya kan. Tapi kalau kamu ngutang, kamu repotin, terus nggak bisa bayar utang, nggak bisa apa. Nah, jadinya apapun yang kamu lakuin sih terserah kamu. Itu duit-duitmu segala macam. Tapi harus dipertimbangkan konsekuensinya. Dan itu yang ada banyak generasi milenial itu miss the point. Mereka live for today, tapi nggak live for the next 10-20 years. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan adalah apapun yang kita lakukan, kita butuh ya kan? Apapun yang kita lakukan, dampaknya itu kita bakal sendiri yang alami. Kalau kamu boros terus, kamu party terus, have fun terus, which is okay, tapi kamu harus menerima siap gak kamu menerima konsekuensinya 10-20 tahun ke depan. Seperti itu. Makanya kalau kamu misalnya oke, aku 10 tahun, 20 tahun ke depan aku ingin memiliki karir yang bagus, aku ingin berkeluarga, aku ingin memiliki masa depan yang cerah, do everything yang kamu lakuin sekarang itu untuk mendekati kamu ke goal tersebut, bukan dalam menjauh. Nah, ini ada satu contoh lagi nih yang kelihatannya sangat-sangat ekstrim. Bener nggak sih sekarang ini orang tuh lebih sering untuk ya udahlah kita pergi traveling aja, tapi instead of nabung mereka lebih kayak udahlah traveling aja gitu. Jawaban itu selalu sama, kembali ke pilihan individu masing-masing. Tapi untuk hal ini aku mungkin agak berbeda pendapat dengan yang sebelumnya. Dalam arti, menurutku kalau kamu masih di your 20s, dalam arti masih generasi milenial, aku lebih percaya dengan membangun network, memiliki experience dan foundation yang bagus ketimbang nabung. Kenapa? Contohnya ya, ketimbang kamu bisa nabung, let's say 500.000 per bulan, kamu bisa pakai duit 500.000 itu kamu kumpulin terus kamu bisa traveling. Aku lebih milih traveling. Kenapa? Setelah kamu traveling, kamu bisa melihat dunia lain yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, ya kan? Terus misal kamu bisa nabung 250.000, tapi kamu ada ketemu satu orang yang sangat yang menginspirasi kamu. Aku jadi kamu adalah aku bakal spend 250.000 itu untuk ngajak orang itu lunch, untuk traktir orang itu makan, karena aku bisa mendapatkan insight baru dari dia. Jadi ini bukan promosi, tapi kamu coba cek di IDN ada satu artikel itu tentang Lee Kasim. Lee Kasim itu the richest person in Asia. Dia pernah memberikan sebuah nasihat tentang 5 cara kamu bisa membagi uangmu gaji. Jadi intinya yang dia bilang adalah when you are young and poor, invest your money in other people. Ya kan? When you are older and you are rich, invest the money in yourself. Dan itu problemnya di orang zaman sekarang ada sebagian orang miskonsepsinya adalah sewaktu aku muda, sewaktu aku punya duit, aku hemat terus, which is okay. Tapi timbang kamu hemat, menurut lebih invest that money setelah kebutuhan peringkatmu tercukupin ya dan sekunder, invest uang itu di membangun network, membangun experience, mencari hal-hal yang baru. Karena that thing will pay off 10-20 years from now. And remember adalah kamu nggak build 1 year or 2 year punya resume. Kamu build a 20, 30, 50 years punya resume. Jadi itu yang harus selalu di-keep that in mind adalah when you are young, try to have as many experience as you can, try to invest in other people, try to meet as many people as you can. Buat yang terakhir nih Vince, buat kamu kan di salah satu generasi milenial yang udah ya sukses lah ya, bisa dibilang ya, amin gitu loh. Amin. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat milenial di luar sana, gimana menurutmu dalam cara mereka harusnya menghadapi hidup ini, menghadapi tren-tren yang sekarang ini lagi ada di pasaran ini sekarang ini, gimana menurut? Sosial media aku percaya merupakan suatu hal yang bagus sih. Itu memang game changer ya. Tapi apa yang menjadi problem ketika kita konsum sosial media itu mas? Kalau kita tahu adalah berapa jam orang konsum Instagram, Facebook itu kadang sangat banyak sampai melupakan kehidupan sehari-harinya. Itu yang kurang tepat. Everything yang too much is never good. Benar. Ya. Jadi yang saya sarankan adalah boleh konsumsi sosial media harus. Aku pun buka Instagram, Facebook tiap hari, ya kan. Tapi make sure itu tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah
kamu harus tahu apa yang kamu mau. You have to know what you want 5, 10, 20 years from now, and do whatever you do right now, whatever decision you make, to make you closer to your end goal. Tuh dengerin guys, tuh kayak gitu tuh harusnya jadi generasi milenial adalah yang benar-benar bisa mendedikasikan waktunya untuk berpikir, nih di masa depan nih, gue mau ngapain sih? Nah kayak gitu ya. Winston, thank you atas waktunya. Thank you. Sangat-sangat sibuk. Nganggur. Tuh kan nganggur. If you like the video guys, give me a thumbs up. Like, comment, share, dan subscribe Aldo Budel. Have a good day. Guys. Mwah.